Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa kabarnya hari ini? Kok ini kayaknya tumben datang ke kelas saya? Ada yang bisa saya bantu? Iya, sebenarnya sih kabar saya baik-baik saja Bu. Cuma memang agak sedikit kurang bersemangat nih akhir-akhir ini. Yuk kita masuk kelas dulu yuk, biar kita enak ngobrolnya. Oh iya Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Nah, oke Bu Nuri, kita sudah ngobrol santai ya, mumpung anak-anak sudah pulang, kita santai dulu. Kira-kira ada permasalahan apa ini Bu Nuri? Ini Bu, saya tuh akhir-akhir ini tuh merasa kurang bersemangat karena mungkin terlalu banyak pekerjaan yang menumpuk Bu Eni. Dari segi pembelajaran anak sudah mendekati PAS, jadinya materi harus selesai, ulangan-ulangan juga kita harus buat soal, koreksi. Kemudian ketika petugas saya sebagai tugas tambahan juga baru dikejar deadline. Belum lagi tugas kedinasan yang harus disetorkan juga banyak. Saya jadi pusing Bu Eni, bingung saya harus bagaimana. Jadinya malah buat diri saya sendiri saya jadi lemes. Gak bersemangat Bu Eni. Masya Allah, kegiatan Bu Nuri ini luar biasa ya, banyak sekali ya. Padahal kita sebentar lagi deadline-nya luar biasa ya. Ada ngisi rapot, kemudian laporan-laporan, pasti banyak sekali. Nah, dari pertemuan kita ini tuh, perbincangan kita ini, Bu Nuri pengennya seperti apa Bu? Saya bisa membantu apa sama Bu Nuri? Saya pengennya itu nanti Bu Eni itu memberikan solusi ke saya Bu atas permasalahan saya ini. Saya benar-benar pusing Bu, capek rasanya. Baiklah, kita cari solusi bareng-bareng ya Bu. Nah, iya, tadi Bu. kan jenengan sudah menyebutkan ada tugas kedinasan, terus kemudian laporan-laporan, kemudian persiapan anak-anak mau penilaian akhir semester ya. Jadi ini semuanya kejar-kejaran seperti itu ya. Dan sebentar lagi juga akan ngisi rapot juga. Nah, dari banyaknya kegiatan yang Bu Nuri dapat, artinya yang Bu Nuri lakukan, kira-kira apakah Bu Nuri sudah melakukan sesuatu agar satu persatu itu bisa berjalan, Bu? Apa ya Bu ya, saya itu saat ini itu baru melakukan mencoba membuat jadwal Bu Eni. Kira-kira jadwal yang untuk melakukan tugas kedinasan, tugas tambahan itu supaya tidak bertabrakan dengan jadwal saya mengajar. Karena ini sangat, kalau bertabrakan itu jadinya akan menimbulkan masalah baru menurut saya Bu Eni. Iya, nah jadi Bu Nuri sudah mulai menemukan solusi ya Bu ya. Nah dari jadwal itu, kira-kira mana yang Bu Nuri dahulukan? Apakah tugas kedinasan dulu atau pembelajaran dulu? Jadi selain membuat jadwal itu nanti kira-kira apa yang akan Bu Nuri lakukan seperti itu? Selain membuat jadwal, tentunya saya mencari skala prioritas dulu Bu. Jadi mana yang harus saya prioritaskan dari tugas-tugas mengajar, itu tugas wajib saya, tugas pokok saya, kemudian tugas tambahan, kemudian tugas dari kedinasan, itu saya memang harus melakukan skala prioritas dulu. Dan yang saya prioritaskan saat ini adalah saya harus fokus ngajar dulu ketika jam mengajar. Nah, setelah itu saya mungkin nanti baru akan mengatur jadwal jam berapa saya harus fokus pada pekerjaan tambahan saya. Kemudian pekerjaan dari kedinasan itu memang harus saya urutkan Bu, supaya ketiga kewajiban saya ini bisa terlaksana, tanggung jawab saya ini tidak saya abaikan, semuanya itu bisa terlaksana dengan baik seperti itu Bu. Masya Allah, ternyata setelah kita berbincang, Bu Nuri tanpa sadar sudah menemukan solusi sendiri ya.
Jadi Masya Iya ya Allah, Bu ya? ya kan? Jadi Iya ternyata. luar biasa, ternyata Bu Nuri itu keren. Ternyata menjadi guru profesional itu bisa mengatur waktu ya Bu ya. Jadi kita Iya. memang beban guru itu tidak hanya mengajar saja, ternyata banyak sekali, ada administrasi kelas, kemudian ada tugas tambahan yang lain seperti itu ya. Tapi semuanya harus dilaksanakan secara beriringan dan selesai bersama-sama dengan maksimal, begitu ya Bu ya. Nah, Iya baik. Bu Eni. Dari yang sudah Bu Nuri lakukan ini, kira-kira skala kegiatan yang dilaksanakan Bu Nuri itu dari 1 sampai 10 itu kira-kira pada level berapa, Bu? Kalau untuk saat ini Bu Eni, saya tuh merasa kegiatan saya yang sekarang yang menurut saya masih amburadul ini mungkin saya masih di angka 6 Bu Eni. Tapi mungkin nanti dengan kegiatan dengan saran tadi apa yang sudah kita diskusikan dan membuat jadwal, mengatur skala prioritas itu saya berharap level kegiatan saya itu akan meningkat dari skala 6 itu ya sampai 9 lah, 8,5 sampai 9 begitu Bu Eni. Iya Bu, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan lancar ya Bu ya, dan bisa benar-benar skala bisa meningkat dari 6 menjadi 9. Nah, baik Bu Nuri, lanjut ya. Kira-kira dalam Bu Nuri nanti melaksanakan program atau penjadwalan itu, siapa saja yang kira-kira yang akan Bu Nuri libatkan? Oh iya, kalau dari kegiatan pembelajaran tentu saya melibatkan saya dan murid-murid saya. Saya akan mengajak mereka juga berkolaborasi, bekerja sama supaya pembelajaran berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Kemudian saya juga dalam mengatur jadwal mengajak atau berkolaborasi dengan teman sejawat yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan saya Bu untuk mengatur jadwal supaya kami itu bisa bertemu di jam yang tidak bertabrakan dengan jam mengajar sehingga apa yang kita bicarakan atau apa yang kita kerjakan itu justru malah menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada istilahnya kita mengerjakannya hanya setengah-setengah sambil mengajar begitu kan kurang maksimal Bu Eni. Iya Bu. Alhamdulillah Bu Nuri, dari kita berbincang ini ternyata Bu Nuri sudah menemukan solusi sendiri ya Bu, untuk manajemen diri untuk mendapatkan hasil solusi yang terbaik, kemudian bisa melaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat, yang sudah Bu Nuri buat, sehingga nanti semuanya bisa berjalan lancar, baik dari pembelajaran, kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, anak-anak senang, kemudian juga ketugasan Bu Nuri di luar jam belajar, baik kedinasan maupun tugas sekolah, itu juga bisa selesai sampai sesuai dengan deadline-nya ya Bu ya. Ya mudah-mudahan saya hanya bisa membantu ini, mudah-mudahan nanti Bu Nuri bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan ini dengan baik. Nah, untuk yang selanjutnya Bu Nuri, karena waktu kita sudah hampir habis ya, karena kebetulan saya mau jemput anak dulu, jadi mungkin sebelum kita akhiri, ini mohon maaf nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Nuri rasakan dari perbincangan kita ini dan apa yang Bu Nuri dapatkan? Ini saya merasa puas, saya mendapat pencerahan, dan tentunya ternyata saya mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya langsung, oh iya. Kadang ini saya lebih mengeksplor diri
senang bisa Bu Eni menguatkan saya, solusi saya seperti itu. Oke, ya Bu. Terus ini kan kira-kira kapan Bu Nuri akan mulai melaksanakan jadwal yang Bu Nuri buat? Saya akan menjadwalkan ini mungkin segera Bu Eni. Minggu depan akan saya segera laksanakan. Karena minggu ini memang saya baru mengatur jadwal. Insya Allah minggu depan hari Senin jadwal kegiatan saya itu sudah teratur sesuai jadwal yang sudah saya buat seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan ketemu lagi kira-kira untuk melihat hasilnya itu kira-kira berapa lama Bu? Kita ketemu lagi ngobrol lagi. Apa ya? Lebih akurat ya Mas. Putus-putus. Seperti itu. Mungkin bisa sampai 3 minggu atau sebulan biar bisa konsisten. Oh ya. Baiklah kalau begitu Bu Nuri, ternyata waktu kita sudah mau habis. Saya kebetulan mau jemput anak, jadi mohon maaf saya cuma bisa membantu sampai saat ini. Mudah-mudahan nanti apa yang diprogramkan Bu Nuri, apa yang dijadwalkan Bu Nuri berjalan dengan lancar semuanya dan selesai sampai deadline-nya seperti itu. Baik, dari saya cukup kita perbincangan kita cukup dulu ya Bu Nuri ya. Kalau saya banyak salah saya mohon maaf ya Bu Nuri. Sampai ketemu lagi besok ya. Iya Bu. Ya, assalamualaikum. Iya Bu Eni, sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Bu Eni. Sama-sama. Yuk kita pulang yuk. Yuk Bu, pulang dulu. Udah tak stop. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Nuri. Oke, apa kabar Bu Eni hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Bu Nuri ada waktu nggak? Saya mau butuh ngobrol sama Bu Nuri nih. Saya ada masalah sedikit. Ada masalah ya? Ini pantesan beberapa hari ini saya lihat Bu Eni itu mukanya agak sedikit sedih gitu Bu Eni. Ayo Bu Eni kita ke ruangan saya. Ya Bu, terima kasih. Ya. Bu Eni, sebelum kita lanjut ini ke pembicaraan kita hari ini, kira-kira Bu Eni ingin mendapatkan apa dari hasil pembicaraan kita hari ini Bu Eni? Ya, saya pengen Bu Nuri membantu saya, menguatkan saya, membantu saya menemukan solusi tentang masalah yang saya hadapi. Jadi saya minta waktunya ya Bu. Mudah-mudahan nanti saya mendapatkan sesuatu, mendapatkan solusi dari Bu Nuri. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Bu Eni kan minta solusi dari saya. Bu Eni bisa menceritakan nggak masalahnya, masalah tentang apa ini? Iya Bu, ini masalah pembelajaran ya Bu. Jadi akhir-akhir ini anak-anak itu kayak kurang semangat gitu dalam kegiatan pembelajaran. Mereka tidak memperhatikan saya. Kemudian mereka asik bermain, ngobrol. Jadi kurang memperhatikan gitu loh Bu. Jadi saya merasa kok kayaknya nggak maksimal banget ya ketika kegiatan pembelajaran seperti ini. Jadi saya minta bantuan Bu Nuri. Ini kira-kira enaknya bagaimana ya Bu? Oh, seperti itu. Iya, Bu Eni. Mungkin Bu Eni juga bisa menceritakan pada saat ini kegiatan pembelajaran yang ada di kelasnya Bu Eni ini kondisi murid ataupun kondisi Bu Eni itu jika di skala Bu Eni itu masuk di skala berapa ini jika skalanya itu 1 sampai 10? Untuk saat ini yang saya amati kayaknya di 6 deh Bu. Karena benar-benar saya merasa buntu, anak-anak kurang bersemangat, terus kemudian seolah-olah tuh kayak merasa bosan gitu loh Bu. Jadi saya tuh bagaimana ya untuk meningkatkan motivasi anak
biar kegiatan belajarnya tuh semangat lagi dan hasilnya juga baik seperti itu loh Bu. Jadi gimana ini ceritanya? Saya tuh butuh butuh bantuan Bu Nuri pokoknya. Oke. Bu Eni, kalau andai kata ada peningkatan di kelasnya Bu Eni dalam kegiatan pembelajaran, dari level 7 tadi, Bu Eni ingin meningkatkan di level berapa? Saya tuh pengen meningkatkan di level 9 Bu. Tetapi ini untuk solusinya ini saya gimana ya Bu ya enaknya ya? Biar maksimal seperti itu. Bu Eni pernah nggak dari keinginan Bu Eni yang dari level 6 ke level 9 itu, pernah Bu Eni itu dulu melakukan atau mengingat kembali kegiatan apa sih yang bisa memberi semangat buat anak-anak itu Bu Eni? Ada nggak? Pernah belum? Iya ya Bu ya. Saya di semester yang kemarin itu, saya bersama anak-anak itu selalu membuat ice breaking baru Bu. Kita juga belajar juga dari sosial media, dari TikTok, kemudian dari YouTube, dari konten-konten kreator itu. Kita membuat ice breaking per tema ya. Kenapa saya dari tadi nggak kepikiran ke situ ya Bu ya? Baiklah, ini besok akan saya mulai untuk membuat ini Bu, mencari ice breaking yang menarik untuk anak-anak biar anak-anak oh ada yang baru nih karena anak-anak seneng ya dengan sesuatu hal yang baru mereka pasti akan penasaran dan lebih semangat lagi. Terus yang kedua semester kemarin juga saya membuat kegiatan pembelajaran Bu dengan media pembelajaran yang bagus. Kemudian saya buat ini Bu dari kegiatan pembelajaran itu saya buat video dan saya upload di YouTube Bu. Wah kenapa dari tadi saya nggak kepikiran ke situ ya. Jadi kebetulan tahun kemarin saya juga membuat YouTube agar buat kenang-kenangan anak. Kenapa sekarang saya tidak buat lagi ya? Oh dari ini berarti saya harus ini lagi Bu menghidupkan lagi YouTube saya. Jadi biar nanti anak-anak senang. Oh, aku ada di YouTube loh, seperti itu. Mungkin itu, Bu. Oke, ide yang bagus Bu Eni. Ada tadi membuat ice breaking sesuai dengan tema. Tentunya ini diperbarui lagi. Kalau kemarin mungkin anak-anak sudah bosan, bisa diperbarui lagi. Kemudian ada membuat media pembelajaran ya Bu Eni ya. Kemudian mengupload di YouTube. Itu ide yang luar biasa Bu Eni. Kalaupun ini nantinya bisa berkelanjutan, ini akan sangat bagus sekali. Baik untuk Bu Eni maupun untuk murid-murid di sekolah. Ya kan Bu Eni? Iya Bu. Ini jadi saya jadi teringat. Wah, jadi kenapa nggak kepikiran dari tadi ya? Wah, ternyata dengan kita ngobrol saya bisa menemukan solusinya Bu. Terima kasih Bu Nuri. Iya, bagus Bu Eni. Tapi ide-ide yang luar biasa ini tentu Bu Eni membutuhkan komitmen dan dukungan. Kira-kira Bu Eni menginginkan dukungan yang seperti apa atau komitmen yang seperti apa dari rencana-rencana Bu Eni ini? Iya Bu, yang jelas untuk komitmennya adalah harus konsisten ya untuk membuat media pembelajaran, kemudian video pembelajaran. Jadi memang biasanya kita yang semester kemarin itu saya berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian juga berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah, kemudian saya berkoordinasi dengan wali murid juga. Jadi setiap kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan kita infokan kepada wali. Jika membutuhkan bahan ataupun media yang harus dibawa dari rumah maka kami infokan. Bunda besok membawa ini ya, besok membawa ini ya. Jadi alhamdulillah wali sangat kooperatif dan sangat mendukung juga yang tahun kemarin Bu. Kenapa yang sekarang saya belum melakukan itu? Nah jadi nanti akan saya lakukan Bu. Jadi biar kegiatan pembelajaran semakin meningkat lagi dan hasilnya juga akan lebih baik lagi gitu Bu. Bagus Bu Eni. Rencana luar biasa tentunya didukung dengan komitmen dan dukungan dari lingkungan yang luar biasa juga. Bu Eni, rencana yang luar biasa ini kira-kira Bu Eni ingin melakukannya kapan ini? Yang jelas kayaknya besok lusa deh Bu, karena besok pagi saya berkoordinasi dengan teman sejawat saya, kolaborasi apa sih kegiatan yang akan kita lakukan biar nanti jika ada yang diperlukan dibawa dari rumah bisa kita informasikan dan besok lusa kita eksekusi untuk kegiatannya Bu. Seperti itu Bu.
Cakep sekali. Secepatnya ya Bu Eni ya, supaya Iya, Bu. anak-anak itu menjadi tambah senang dan Bu Eni juga tambah semangat. Nah, Iya, Bu Bu. Eni, Iya. pertanyaan selanjutnya ini terakhir menurut saya. Ini kan kegiatan ini tentunya akan berdampak buat anak. Nah, kira-kira ini kapan kita akan ketemu lagi untuk saya bertanya sama Bu Eni untuk menanyakan gimana sukses enggak rencana Bu Eni ini untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak di kelas Bu Eni? Kapan Bu Eni kita akan bisa bertemu? Kira-kira 2 minggu lagi, Bu, biar nanti saya melaksanakan kegiatan itu tidak hanya sekali, jadi nanti bisa 2 kali, 3 kali. Ketika sudah ketiga kali itu sudah dirasa baik, nanti akan kita lanjutkan terus seperti itu, Bu. Jadi nanti 2 minggu lagi ya, Bu, kita ketemu ya, Bu, biar nanti jika dalam 2 minggu ini saya belum menemukan solusi lagi, masih belum maksimal, nanti kita ngobrol lagi sama Bu Nuri. Terima kasih ya Bu Nuri sudah membantu saya. Jadi saya jadi semangat lagi untuk kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Oke, baik Bu Eni. 2 minggu lagi kita ketemu ya Bu Eni ya. Iya, Bu. Oke, rencana Bu Eni luar biasa ini buat speaking, kemudian media pembelajaran, YouTube, kerjasama dengan lingkungan, kerjasama dengan orang tua, tentu luar biasa. Nah, sekarang perasaan Bu Eni gimana ini setelah cerita-cerita hari ini? Ya, perasaan saya senang sekali, Bu. Lega. Ternyata saya mulai terbuka pikiran saya dengan ngobrol seperti ini. Ternyata kita menemukan solusi, menemukan hal baru, semangat baru, sehingga saya bisa, harus segera, seolah-olah saya tidak sabar. Saya harus segera melaksanakan ini biar anak-anak juga tambah semangat seperti itu, Bu. Karena kalau setiap hari kita bersemangat, anak-anak juga pasti akan semangat, begitu, Bu. Terima kasih ya Bu Nuri ya. Iya, sama-sama Bu Eni. Tapi kebetulan ini kok waktu saya harus masuk kelas lagi Bu Eni. Mohon maaf ya, obrolan kita sampai di sini. Bu Eni sudah menemukan solusi luar biasa. 2 minggu lagi kita ketemu ya Bu Eni ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu Nuri atas waktunya sudah membantu saya, menguatkan saya sehingga saya punya semangat baru harus segera seperti itu. Sampai ketemu besok ya Bu Nuri ya. Iya, sama-sama Bu Eni. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Matiin dulu ya. Saya.